Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel untuk Menuju Lunas. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman untuk udah ngeklik video ini. Dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya guys. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nge-subscribe channel YouTube ini sekali lagi. Dan kalau memang suka nanti videonya boleh like. Dan bagi yang belum subscribe, boleh subscribe sekarang karena subscribe itu gratis. Teman-teman, perkenalkan nama gue Ulan. Gue adalah sosok yang masih memiliki hutang. Dan untuk gue bikin channel YouTube ini maksudnya tuh kayak biar nge-share atau buat curcol gitu ya guys, gimana pengalaman gue untuk menuju lunas gitu. Jujur kalau misalnya sampai dengan sekarang ditanya udah lunas atau belum ada yang 100% lunas ya guys. Bahkan sekarang ini kondisinya gue bener-bener lagi down dan terpuruk banget sebenarnya gitu. Dan untuk yang video sekarang gue pengen nge-share ke teman-teman, ada yang pengalaman yang sama nggak nih dengan yang kondisinya sekarang gue alamin gitu ya teman-teman. Nih guys, kondisinya kan sekarang gue adalah memang seorang istri. Gue memiliki hutang yang awalnya itu suami tidak mengetahui. Ada yang sama nggak? Jadi kita memang seorang istri, working mom, dan kita memiliki hutang, tapi kita kayak ngerasa awalnya bisa kok sebenarnya gitu kan, kita bisa menyelesaikan ini, tapi ternyata memang kita nggak bisa nggak bisa menyembunyikan semua itu dari suami kita gitu. Jadi gimana nih, kurang lebih ada nggak ya sama kondisinya? Kalau misalnya pengalaman gue pribadi guys, jadi kondisinya memang gue itu memiliki hutang awalnya yang suami gue tuh nggak tahu sama sekali kalau misalnya gue punya hutang. Jadi kalau misalnya setiap bulannya itu dia suami memberikan nafkah sekian juta gitu ya, transfer, dan disitu sebenarnya udah ada perhitungannya, kayak misalnya buat bayar rumah berapa, buat bayar listrik, buat bayar air, kebutuhan anak, kebutuhan makan. Tapi ya terkadang yang pada saat dipegang sama kita, ya salah gue adalah gue nggak bisa manage dengan baik keuangan itu, sehingga apabila memang ada kebutuhan yang di luar dari budget yang sudah ada, gue kayak nggak ngomong ke suami kalau misalnya tuh uang itu tuh kurang. Tapi karena memang gue juga kerja, jadi karena memang kondisinya gue juga sedang memiliki hutang, jadinya minus lah intinya ya kan. Nah kalau misalnya kondisinya setiap bulannya minus itu, gue melakukan gali lubang tutup lubang waktu itu. Jadinya kalau misalnya gini, suami misalnya udah ngasih dengan gaji kita misalnya totalnya 10 juta misalnya, tapi ternyata pas kita hitung kalkulasinya dengan seluruh kebutuhan dan juga untuk kewajiban kita, ternyata 14 juta misalnya. Alhasil bingung dong, minus 40 jutanya ini dari mana. Nah waktu itu kondisinya kalau misalnya udah kondisinya mentok kayak gitu, gue malah mencari aplikasi-aplikasi yang bisa mengeluarkan limit 4 juta itu untuk bisa gue nutupin bulan ini. Ambillah waktu itu kalau misalnya kurang, ambil dari tunaiku ya kan, ambil 4 juta, kita milih itu untuk angsuran yang paling jauh, misalnya 12 bulan, 18 bulan. Tetapi tanpa kita sadarin kalau misalnya kita 4 juta kan kita biasanya nerima kayak misalnya cuma 3,8 atau misalnya 3,9, dipotong administrasi, dipotong biaya layanan dan lain-lain. Tapi setelah dihitung kalau misalnya angsuran setiap bulan sampai dengan lunas, ternyata untuk total yang kita bayarkan ke tunainya adalah sekitar 8 juta, jadi 100%. Nah yang kayak ginilah yang biasanya jadi kegoblokan atau kehodopan diri gue sendiri gitu ya. Jadi pikirnya yang penting bulan ini tuh aman, gimana caranya cari deh tuh ya kan, dari mana nih aplikasi yang masih menyediakan limit yang bisa kita cairin. Begitu mulu setiap bulannya. Jadi kalau misalnya kondisinya bulan ini tagihannya totalnya 11 juta, tapi kita cuma punya 7 juta, kita nyari 4 juta dari mana? Nyari dari sini. Ternyata pas ngambil dari sini dihitung katanya jadi lebih banyak hutangnya gitu. Sampai waktu itu ternyata untuk bayar cicilan doang aja adalah 5,8. Ini cicilan doang ya. Belum rumah 3 juta, belum listrik gope,
500.000, belum air 300.000, belum kebutuhan anak 1 juta, belum biaya bensin, biaya makan harian, kebutuhan kayak sabun cuci, minyak, beras tuh belum semuanya. Alhasil karena kondisinya gue waktu itu mentok banget, karena gue ngerasa udah nggak kuat lagi, nggak bisa menahan lagi untuk ngambil dari mana. Hasil memberanikan diri untuk curhat dulu ke teman. Ya itu yang gue bilang dari kemarin, kalau memang kondisinya kita down, kayak udah mulai mentok, selain kita nggak bisa nih menyelesaikan diri sendiri atau kita pengen mencurahkan cari solusi, itu boleh ke teman terdekat, dimana yang benar-benar kita percaya, sahabat kita lah ya. Sharing biar apa? Biar kita dapat masukan. Kalau memang masukan itu bisa kita terima ya kita gunain. Tapi kalau memang toh masukan itu nggak masuk di akal ya boleh kita buang. Kan kita yang bisa mensortir diri sendiri ya, maksudnya untuk masukan dari teman-teman. Curhat ke teman-teman, kondisinya gue lagi pusing, bla 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 bla, kata teman. Ya dari awal udah salah, karena memang pada saat kurang, pada saat kebutuhan itu seharusnya bisa sharing sama suami. Nah di balik itu memang gue adalah orang yang takut sama suami gue kalau misalnya gue ngomong gitu, kayak takut aja gitu kalau misalnya nggak ada keberanian mental untuk ngomong sama dia, jadi ngerasa bisa gitu kan. Alhasil hamsyong, teman bilang ya kalau misalnya udah kayak gini dan nggak kuat, coba obrolin dulu sama suami, karena kondisinya ya biar bagaimanapun suami harus mengetahui, apalagi kita udah mulai nggak kuat, daripada nanti kita ngambil langkah yang lebih salah lagi gitu. Jadi dikasih saran-saran di 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang yang memang kondisinya seperti itu. Oke, akhirnya gue memberanikan untuk mengumpulkan mental dulu untuk ngomong sama suami, ngobrol mulai dari mana. Dan gue tipenya kalau misalnya kondisinya seperti ini juga takut untuk ngomong secara langsung. Nggak tahu kenapa kalau misalnya ngomong langsung tuh gue kayak nggak kekumpul gitu loh mentalnya. Alhasil gue memutuskan untuk membicarakannya atau jujurnya itu melalui WhatsApp. Perlu beberapa waktu untuk mikir kata-kata apa yang tepat pas gue kirim di WhatsApp, tapi ternyata mengalir gitu aja, dan akhirnya marah. Ya pasti marah, suami gue marah ya, marah besar malah, karena kaget ya tiba-tiba puluhan juta gitu kan. Terus ya udah akhirnya dia bilang nanti kita ngobrol. Akhirnya sehari pas gue kayak gitu kita nggak ngobrol, 2 hari baru kita ngobrol di luar. Kita nyari suasana yang bener-bener santai gitu ya, jadi biar nggak tegang. Ya udah disitulah dia ngungkapin kalau dia tuh marah sebenarnya, tapi ya gimana, udah terjadi juga gitu kan. Dan sekarang kita adalah cari solusi bareng-bareng, biar bagaimanapun kan kita rumah tangga ini pasti memang ada ujiannya, dan mungkin dia dapetin ujian dapat istri yang kondisinya salah atau nggak bisa memanage uang. Ya udah kita di situ ngobrol lah, intinya kita akhirnya dapat solusi atas kehodopan gue ini gitu loh teman-teman. Jadi untuk dari video ini pengalaman gue pribadi, kalau memang kita adalah seorang istri dan kita memiliki hutang di balik pengetahuan suami, itu memang salah. Tapi balik lagi ke teman-teman, kalau misalnya teman-teman pengen jujur boleh banget, karena biar bisa cari solusi bareng-bareng. Kalau misalnya masih belum berani jujur, ya berarti harus tahu untuk tanggung jawabnya atau usahanya sampai mana, biar lunas sampai dengan suami tidak tahu sama sekali gitu ya guys. Balik lagi ke teman-teman, karena teman-teman yang tahu sifat suami teman-teman, yang tahu batas maksimalnya lah harus di mana untuk nanti bisa diobrolin gitu. Kalau pengalaman gue gitu, jadi gue udah sekian puluh juta akhirnya ngerasa nggak mampu untuk nggak mampu untuk menampung semuanya cicilannya atas kesalahan gue sendiri. Dan akhirnya gue ngobrol sama suami, dan alhamdulillahnya suami gue baik banget, bisa memaafkan dan akhirnya memberikan solusi yang paling terbaik kalau menurut gue gitu guys. Jadi kalau misalnya working mom atau memang kondisinya sekarang suami istri dan kondisinya sama kayak gue, punya utang tapi di balik pengetahuan suami, kalau memang mau kayak cara gue, WhatsApp dulu atau mau curhat teman-teman dulu dan minta pertolongan sama yang di atas biar dimudahkan.
gue alhamdulillah mendapatkan hasil yang baik dan happy ending, dan sekarang gue tinggal ngejalanin aja atas hasil solusi yang kemarin kita obrolin gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi down, yang lagi mentok, gue doain semuanya mendapatkan pencerahan. Itu aja video sekarang. Thank you banyak udah nonton, jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.